Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan kuliah teknologi tumbuhan dengan acara perbanyakan tanaman melalui metode layer egg dan stack. Sebelumnya kita pahami dulu definisi dari perbanyakan atau propagasi tanaman ya. Propagasi tanaman itu adalah suatu proses untuk memperbanyak jumlah individu, mempertahankan eksistensi suatu individu atau mempertahankan keremajaan suatu individu. Contoh metodenya bermacam-macam. Ada melalui layer egg, stack, dan juga kultur jaringan. Ini adalah contoh melalui kultur jaringan ya. Ini adalah kultur kalus. Di sebelah kanan ini adalah kalus yang sudah membentuk somatic embryo yang akan menjadi plantlet. Kemudian perbanyakan tanaman secara vegetatif itu bisa dilalui secara alami atau buatan. Secara alami bisa melalui biji apomixis atau pembentukan biji tanpa penyerbukan. Kemudian bisa melalui spora, itu untuk tumbuhan tingkat rendah. Kemudian bisa penggunaan bagian khusus tanaman seperti umbi, rizoma, dan stolon. Secara buatan atau melalui bantuan manusia itu melalui stimulasi akar atau tunas adventif. Itu bisa melalui stack, layer egg. Layer egg itu ada cangkok dan merunduk. Dan juga metode lainnya ada kultur jaringan tanaman. Stimulasi akar dan tunas adventif ini dilakukan agar bagian vegetatif tanaman mampu berkembang menjadi suatu tanaman yang sempurna. Stimulasi buatan dari akar dan tunas adventif perlu dilakukan melalui dua metode ya, layer egg dan stack. Layer egg atau sebut bumbun itu stimulasi akar dan tunas baru dilakukan pada saat bagian vegetatif masih bersatu dengan tanaman. Artinya tidak ada pemotongan seperti pada metode stack. Metode layer egg sendiri tuh dibagi menjadi dua, yaitu layer egg dalam tanah atau merunduk dan juga layer egg di atas tanah atau cangkok. Layer egg di dalam tanah atau merunduk ini perbanyakan tanaman dengan cara melakukan pelengkungan cabang, kemudian membenamkannya ke dalam tanah. Syaratnya itu batangnya harus lentur dan mudah dibengkokkan tanpa rusak. Bagian batang yang akan dilenturkan ditimbun biasanya dilukai terlebih dahulu sedikit ya, itu untuk memicu pertumbuhan akar dan tunas. Contoh tanaman bisa digunakan, ini ada beri, karen, plum, cherry, dan kerisan. Ini adalah beberapa contoh layer egg di dalam tanah. Ada beberapa metode ya, dan juga bibit yang dihasilkan akan berbeda berdasarkan metode yang digunakan. Layer egg di atas tanah atau cangkok. Cangkok adalah suatu peristiwa translokasi, yaitu dengan menyayat batang pada bagian phloemnya, sedangkan silemnya dibiarkan utuh. Setelah beberapa lama akan terbentuk penggembungan pada bagian yang disayat tadi. Ini ada terjadi karena adanya timbunan bahan organik. Bagian bekas luka yang menggembung disebut kalus pada batang dan akar. Tumbuhan dikotil yang mengalami luka biasanya akan ada usaha untuk memperbaiki bagian tersebut dengan cara membentuk kalus. Tujuan cangkok itu mendapatkan anakan atau bibit yang bersifat dewasa sehingga lebih cepat berbunga atau berbuah. Syaratnya ini tidak bisa digunakan menggunakan metode layer egg lain, yaitu merunduk tadi ya. Hal ini karena batangnya itu biasanya berdiameter besar dan tinggi sehingga tidak mudah dilengkungkan. Ini adalah cara untuk mencangkok ya. Yang pertama kita pilih dulu cabai yang akan kita gunakan harus sehat dan sebisa mungkin itu tumbuhnya vertikal. Jangan yang melengkuk-lekuk, itu akan sulit untuk dilakukan cangkok. Kemudian cabang-cabangnya itu dikuliti melingkari batang dengan jarak 5-10 cm. Kemudian hilangkan bagian kambiumnya. Lapisi bagian yang dikuliti dengan tanah. Ikat balutan tersebut dengan menggunakan tali plastik di bagian ujung atas dan bawah. Jika pertumbuhan akar sudah cukup baik, balutan plastik atau sabut dilepas atau cangkokan siap ditanam di media atau wadah baru. Dalam proses pencangkokan, hendaknya lapisan kambium batang itu dihilangkan. Kambium ini berperan besar dalam membentuk pemulihan tapis atau blank sekunder
dan juga pemulihan kayu atau silem sekunder. Dengan dibuangnya lapisan kambium pada waktu penyayatan, maka zat-zat makanan atau segala hal ya dari daun itu akan terakumulasi ke bagian yang terluka tadi, sehingga akan memicu pembentukan akar. Media cangkok yang bisa digunakan ada beberapa jenis ya, bisa tanah, bisa kokopit, bisa kompos, atau tanah di kebun bambu itu biasanya fertil. Selanjutnya stek. Stek itu merupakan cara perbanyakan tanaman secara vegetatif menggunakan sebagian batang, akar, atau daun tanaman yang ditumbuhkan untuk menjadi tanaman baru. Macam-macam stek itu ada 3 ya, ada stek batang, daun, dan akar. Stek batang sendiri itu adalah stek yang dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan, kemudian menanamnya ke dalam tanah. Untuk jenis-jenis stek batang itu ada 3, ada stek lunak, ini untuk cabang yang masih muda, kemudian stek setengah lunak, itu untuk yang mulai menua, kemudian stek keras itu yang sudah lebih dari 1 tahun ya umur tanamannya, biasanya lebih keras. Kemudian stek daun umumnya dilakukan pada tanaman hias, biasanya daunnya berwarna hijau, mudah ditumbuhkan, kemudian cukup diletakkan di atas tanah daunnya, sehingga akan membentuk tunas dan akar baru. Tunas dapat dipisahkan dari induknya dan membentuk suatu tanaman baru. Contohnya ada cocor bebek, lidah buaya, kaktus, sansevieria, dan begonia. Selanjutnya adalah stek akar. Stek akar ini yang perlu diperhatikan adalah akar tumbuhan sebaiknya disemai sejajar atau masuk sedikit saja ke dalam tanah. Contohnya ini adalah apel, sukun, albizia, dan cemara. Baik, mungkin itu dulu ya yang saya jelaskan. Silakan teman-teman pelajari lebih banyak lagi dan cari referensi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.